Bagusnya anak-anak pada ngaji terus. Tahu boy, tanpa dada. Boy, Itu Black Usada. Di luar lagi. Apa tuh? ini ada satu jargon boy yang ikonik boy. Ini yang bakal kita bahas. Oke? Oke. Pasti kamu langsung ngerti nih aku mau bahas apa. 1, 2, 3. Murah banget. Ya. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua Yang kenal mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya ngasur. ngasur Mari nunggu sahur. sahur Gabung dengan kita. kita Ceritalah saja. ngasur Ngasur. mari nunggu sahur Sahur. gabung dengan kita Kita. ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Yeah. Oke. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 12 malam nganas. Pam 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 param pam pam. Oke. Boy, sudah paham ya maksudnya apa ya? Pam. Ya, murah banget boy. Itu jadi jargon yang ikonik sih menurutku. Iya. Saking ikoniknya masuk penjara kan? Tapi sebenarnya bukan itunya boy ya. Paham. Yang pertama pengen kebahas tentang apa ya? Aku sih nggak punya ilmu sama sekali tentang investasi. Sama. Kita bego lah berdua. Iya. Yang pengen lebih kubahas adalah gimana sih sebenarnya dampaknya dari omongan ini, Oke. jargon-jargon ini. Maksudku tidak dalam jargon ini aja ya. Nah, Untuk keseluruhan gitu. paham. Kamu dulu boy, lempar opini dulu. Kalau orang kan intinya si pelaku ini. Indra Ken sebut aja. Oh iya, kenapa ya? Indra Kents itu jadinya jadi bahan bullying kan orang-orang, bahwa sampai pada saat konferensinya dia bilang gini, Indra kan teriak dulu murah banget dia kayak gitu kan, baru ada yang jokes kan lama banget gitu loh kalau dia masuk penjara segala macam. Kalau sebenarnya kasus ini pandanganku itu terlepas dari apapun ya, kontroversi segala macam, ini adalah keuntungan bagi netizen. Menurutku ini suatu hal untuk memuaskan nafsu netizen. Kejadian ini. Jadi kalau dari sudut pandangku itu. Jadi dengan kejadian ditangkapnya afiliator ini atau Indra Kents ini membuat netizen tuh hampir semua bersepakat untuk puas lah intinya. Untuk puas bahwa nih dampak kalau air sombong belum di akhirat aja udah dapat ini nih balasan tuh. Gitu tertatapat netizen nih. Iya sih. Kamu gimana boy? Aku gini boy, aku sih termasuk orang yang nggak peduli lah. Gini deh, aku nanya dulu. Kamu baru sadar orang ini pas kapan boy? Baru sadar orang ini kehadiran manusia-manusia ini nah boy, para afiliator ini. Sebenarnya afiliator kan baik sih, kalau aku yang kayak penghubung kan sebenarnya afiliator tuh. Iya betul. Itu kan konotasinya kan jadi buruk hari ini gara-gara orang-orang ini. Benar. Doni Salmanan, Indra Kents dan teman-teman. Kadang kan sebenarnya itu modus penipuan kan. Iya. Di balik maksudnya ini tingkat lebih tinggi daripada MLM lah intinya. Tapi kita nggak bahas itu yang aneh. Kalau menurutku apa menurutnya? Menurutnya tadi apa? Nah, kamu baru tahu orang ini. Oh, baru tahu ya? Kamu sadar orang ini ada tuh pas waktu apa? Indra Kents dulu ya, Indra Kents dulu. Kalau aku malah pas dia muncul di Deddy Corbuzier malah aku tonton. Tapi aku betul-betul sadar dia muncul. Oh, pada saat ini si Paris Fernandes terkenal di TikTok. Dia yang nemanin. Baru kamu sadar. Jadi baru aku sadar ada orang ini. Dan aku belum kena pas orang-orang bilang murah banget. Kalau dia belum sadar. Nah, tapi pada saat satu Paris Fernandes itu FYP di TikTok ya.
Jadi aku lihat dia beberapa, ternyata backingannya dia atau yang bawa Waris Pernas ini kalau artis tuh si Indra Kents. Iya. Karena akses ya, karena ada uang jadi aksesnya enak kan. Intinya kan semua orang yang beruang punya uang di Indonesia ini pasti aksesnya dipermudah. Iya. Nah gara-gara itu jadi aku tahu, wah maksudnya orang gini. Jadi beberapa kali muncul di FYP. Nah tahu itu kapan ya persisnya, nggak tahu. Ya, aku lupa kapan juga sama sih sebenarnya, tapi aku tuh selalu fokus ke jam sih boy. Dan dia tuh jamnya Betul. asli. Orang review tuh asli, yang harganya 3 miliar ada, yang 7 miliar ada, yang limited edition tuh ada. Bahkan dia di luar negeri itu kan ada ketemu orang loh. Dia bilang kita yang punya jam kayak kita ini cuman beberapa orang tertentu. Richard Mille ada audience PG, brand-brand yang memang asli lah. Aku mulai notice dia tuh di situ. Oh, ternyata orang ini orang berada gitu. Tapi apa ya boy ya, pandanganku sejak awal lihat orang begini ya cuma apa ya, orang sombong yang dia bakal sombong sampai mati gitu nah boy. Ya udah, aku biarkan aja sih. Maksudku aku nggak juga mikir dia kenapa-napa aneh-aneh. Hanya saja yang kulihat kan dari sudut pandang orang yang marah gitu. Oh iya. Nah ini sih yang netizen yang kita ngomong tadi. Kalau apa ya, sisi humanisnya di kamu ada nggak ngeliat dia? Jadi hilang boy. Karena dia ngomong apa ya, dia baik nih hari ini baik gitu, tapi tiba-tiba ditumpuk lagi dengan perilakunya dia yang mayoritas orang bilang itu sesuatu hal yang salah. Ya kan, kayak nyombong, kayak boy dia tuh nyombong di situasi yang nggak tepat gitu, di situasi yang angka kemiskinan makin hari makin tinggi. Tiba-tiba orang ini hadir entah dari mana, ya kita nggak tahu, tiba-tiba boom ada Doni Salmanan juga kan yang juga ketangkap kan. Tapi yang memang lebih terngiang-ngiang di kepala aku ya Indra Kents. Iya. Daripada Doni Salmanan, kan baru 2 orang yang ditangkap tuh. Kalau Doni Salmanan maksudnya nggak sombong. Apa ya, karena di sisi lain cara mereka untuk menggait pemain baru kan dengan cara itu kan boy. Dia memperlihatkan kekayaannya mereka ke masyarakat. Aku bisa nih. Lo konsep MLM dulu kan gitu juga. Iya kan, sebenarnya MLM kan ujung-ujungnya kan. Betul. Apa ya, aku tuh selalu berpikir juga di sisi lain. Aku malah jadi ingat kata-kata Coki lagi ya. Apa itu? Emang Coki brengsek. Apa? Uang itu akan menemukan tuannya sendiri boy. Jadi kalau ya gitu kan, kalau orang ketipu berarti dia memang orang lain yang ditipu aja gitu. Itu sih kayak gitu kan teorinya. Bukan teori sih, kalau cara berpikir Coki gitu. Masalahnya satu boy, aku sempat rugi 4 juta kan. Udah tahu ya? Iya kamu gitu. Nah, tapi kan aku ceritanya cuma 1,5. Iya. Nah, ya aku bohong aja. Iya boy. Aku tuh kena juga scam. Brengsek, Cameto brengsek. Masanya aku bawa temanku 2-3 orang di bawah aku, dan tahu lah bebannya langsung serasa kayak malu untuk berteman. Iya, aku ingat boy. Ini kemana-mana jadi obrolan kita. Dulu kan kita yang ngomong di Indomaret kan, itu kamu Rijal, aku malam-malam. Iya, aku ingat banget bajuku tuh baju warna sweater pink tuh. Iya, betul. Itu kamu ngomong, aku dulu boy coba seminggu, nanti aku kabari kamu. Betul. Tapi namanya dampak ini yang tercepat ketika bawa teman. Iya. Ya kan? Sebulan di awal itu kan masih sempat sebulan. Udah dapat hasilnya kan. Naikkan kelasnya. Hilang semuanya. Ya kan? Apa ya, aku dari awal memang karena aku mungkin nggak ngerti teorinya, aku gitu sih boy. Aku tuh anti ikut-ikutan. Iya betul. Aku harus cinta banget baru aku mau. Iya. Aku harus suka banget baru aku mau. Betul. Nah kalau aku dampaknya sampai sekarang, aku berapa kali kan, ini udah berapa kali nanya kamu tentang bibit ya kan. Walaupun itu sebenarnya intinya itu kan dompet digital reksadana kan, istilahnya, dan ada yang ngaturkan, tapi kan tetap ada namanya ternyata saham, obligasi, pasar uang. Nah itu tetap membuat aku ragu gitu. Nah aku ragu, maksudku uangku nih kalau lebih baik uangku cuma stuck, paham nggak? Nggak dikurangin, ada apa? Nggak dikurangin dari potong kayak di ATM. Nggak apa-apa, aku naruh situ aja. Tapi kalau dengan adanya naik turun ini juga cukup takut gitu loh aku. Oke. Nah itu sih maksudnya pengalaman kita lah ya dari yang berbicara. Karena kamu sih yang punya pengalaman itu. Aku nunggu kamu 1 minggu. Betul. Temanku udah kabarnya nih, air buruk ini. Betul. Nah boy, kita kembali deh boy dengan tadi pandanganku ya. Iya, tentang apa ya, masyarakat gitu akibat dari perilaku orang-orang ini. Gitu kan. Kamu sepakat nggak kalau ternyata dia tuh salah sih boy, salah menempatkan caranya dia untuk apa ya, mengiklankan dirinya dengan cara yang begitu. Apa ya, kan tujuannya cari atensi.
dapat atensi otomatis banyak bisa menggait orang kan. Iya. Dalam konsep marketing aku membenarkan itu. Iya, aku nggak- Dia hebat, pintar gitu. Tapi kalau dalam konsep moral tentunya memang sebenarnya aku lebih kepada poin ini tadi yang caranya dia cukup membuat orang merendahkan orang. Iya. Itu aku nggak sepakat. Tapi kalau dari segi marketing menurutku nggak masalah. Jadi apa ya? Aku tuh nggak terlalu notice gitu loh, kayak ya udah kalau dia ketangkep berarti dia menipu, udah gitu aja nah. Iya. Aku nggak juga sepakat sama orang-orang netizen ini ya yang langsung menyerang dia dari segala sisi kan diserang. Kan gini, setiap ada satu orang yang semua sepakat bahwa dia adalah masalah dan salah, pasti semua orang juga jadi sepakat untuk nyerang dia kan. Iya. Nah, ini sih bobroknya kulihat netizen kita. Tapi apa ya, sebenarnya kan kalau yang ku lihat ya secara sebagai orang awam gitu ya, binomo tuh kan kayak judi boy. Iya, oh dia binomo benar. Binomo tuh kayak judi kan. Iya. Binomo tuh kayak judi dan Padahal banyak banget loh dulu YouTuber tuh jual promosi kan. iya kan. Terus Banyak lah. fix tuh. Iya, binomo skui, Iya. gor-gor kayak gitu. Oh iya, ya kan. gor-gor. Aku juga lihat nggak ada lagi sekarang. Maksudku gini, sebagai pandangan orang awam kan, ya judi intinya ilegal di Indonesia titik. Itu yang jadi Iya, masalah iya, kan. iya. Dia mengiklankan itu seolah-olah itu bukan judi gitu, tapi trading. Betul. Ya kan? Itu kan yang jadi masalah kan Betul, sebenarnya. Kalau betul. kesimpulan yang bisa ku ambil lah dari apa yang ku lihat gitu, intinya dia mengiklankannya di tempat yang salah aja. Kalau di luar negeri kan nggak ditangkap karena legal-legal aja gitu kan. Betul. Itu sih, dan apa ya, framing yang seperti ini sih boy yang nggak pernah hilang sih menurutku. Dulu MLM banyak Iya. orang ketipu, Betul. ya kan. Heeh. Sekarang ada kayak gini lagi tuh, Iya, trading saham apa, lah, trading apalah. Ya gitu-gitulah. judi berbalut trading lah, iya kan. Tapi kan ada juga yang untung boy. Ada kok beberapa orang juga yang untung gitu dari binomo, Iya. ya kan. Nggak diproses ya. Kayak Patrick Effendi kan, mungkin kalau nggak salah dengar ya, dia juga ikut gitu binomo. Iya. Tapi dia punya kesadaran penuh bahwasanya pada saat dia main seperti ini pasti menang pasti kalah. Kemungkinannya itu ada 50-50. Ya kan, dan secara sadar gitu. Nah, yang jadi masalah mungkin adalah orang-orang ini nggak dijelaskan bahwa sebenarnya ini judi gitu. Iya. Framing itu sih, dan ya sih kembali lagi sih aku sebenarnya mau Tapi bilang gini Win ya, kan sederhana gini. Bedanya orang kaya sama orang susah. Orang susah itu menginvestasikan uangnya, orang kaya itu investasikan uangnya untuk beli sesuatu hal yang nanti kedepannya dia tahu nilainya akan besar. Nah, sedangkan orang susah ini dia investasi uangnya untuk menutup utang investasinya yang lain. Nah, Ya iya. kan? Nah, itu kan perbedaan situ. Dan ketika disentuh orang susah ini yang punya anggapan bahwa kita bisa kok kaya dengan instan. Nah, makanya banyak korbannya. Jadi aku berpikir di sini juga sebenarnya apa yang dilakukan para YouTuber untuk memberi edukasi terkait tentang investasi segala macam itu sangat penting. iya kan. Menurutku itu seharusnya itu yang harusnya digalakkan sekarang dibanding kita netizen ini berfokus pada mampus, rasain segala macam. Itu yang lebih penting sebetulnya edukasi gitu. Aku sih apa ya? Ya aku bilang aku enggak menghina, aku enggak nyala apa ya? Aku tuh sejak awal baru ngeliat Indra Kents tuh kayak ya orang nyebelin aja yang ada di media sosial, ya udah gitu. Iya, dan tinggal nunggu jatuhnya kan. Iya, Nunggu kena batunya. kita juga aku juga enggak komentar macam-macam kok selama Iya, ini tentang dia gitu. Paham. Iya kan. Tapi sih itu sih bahwasannya makin hari dunia tuh makin pintar gitu boy, dan selalu ada aja orang bodoh yang kena. Iya. Aku anggap orang bodoh sih boy. Aku bakal keras tuh ngomongnya, orang bodoh yang nggak belajar banyak hal tentang hal semacam ini, yang betul-betul mempertaruhkan duitnya Iya. ke satu instrumen yang dia juga ngerti itu apa sebenarnya. Iya. Iya kan. Kalau seandainya dia ngerti, dia bakal hati-hati banget kan. Iya. Kan ada dua contoh, Raditya Dika berhasil kok. Ya kan, menginvestasikan beberapa uangnya Iya. ditaruh di reksadana saham, dan tujuannya kan jelas tuh, Iya. untuk Dia pensiun. cepat, dan Iya. itu kan jelas tuh. Tapi ada juga orang yang hidupnya pas-pasan, uang yang semestinya buat makan hari ini dia pertaruhkan kan. Itu sebenarnya yang salah kan. Nah iya kan. Betul. Apa ya, kalau seandainya ada edukasi yang jelas, mungkin aku bilang kalau ada edukasi yang jelas dan orang yang mau melakukan itu juga ngerti. Iya. Kembali lagi boy, uang tuh akan menemukan tuannya sih. Iya. Biar kamu kasih 100 juta boy hari ini, Iya.
kalau kamu bukan tuan dari uang itu, uang itu bakal hilang sendirinya. Cepat juga hilang. Entah kamu boros kah, kamu nggak ngerti mau ngapain kah. Iya. Apa ya, jadi dari semua ini aku mikir sih boy, kira-kira masih ada lagi nggak ya bentuk penipuan di masa selalu akan berkembang. Kalau kita bahas itu sebenarnya kita ujungnya berkaitan teknologi. MLM tuh kapan sih, ingat nggak? Saya ingat kok kita SMA kelas 1 2009-an 10 mulai gaungnya kencang. Beli produk kan kalau nggak salah ya. Iya, sebenarnya produk. Enggak dulu enggak. Gue dulu di awal-awal memang cuman sistem mencari. Di atas investasi segini yang di atas merasain kan. Jadi kayak piramida kan. Nah, baru ujung-ujungnya ada produk ya kan. Jadi produk-produk kayak produk kecantikan, produk herbal. Iya. Kalau soalnya hari ini masih ada tuh kayaknya. Iya, masih ada itu. Masih ada sih kayaknya hari ini. Ya itu sih intinya. Kalau aku sih ya marketingnya bagus, cuman intinya tetap apa ya, dia sekarang nih ku tertawakan aja untuk kesombongan dia lah. Lucu aja. Sekarang kan kamu nggak bisa bilang lagi murah banget. Sekarang kan lama banget. Kan banyak tuh pada akhirnya orang-orang yang pernah yang pernah dikasih uang entah dari Indra Kents atau Doni Salmanan kembalikan kan. Iya. Kayak Reza Arab betul. Habis itu Lesti Rizky Bilar tuh kalau nggak salah ngasih kembalikan tas atau apa dari Doni Salmanan gitu. Dari Corbuzier dulu katanya juga yang cantik Dewa Kipas itu ya. Iya. Itu kan katanya entah aku nggak tahu hari ini gimana. Reza Arab yang sampai dipanggil polisi 950 juta kan. 1 miliar karena dipotong 50% kan buat platform game aplikasi itu kan. Dan siapa yang jual mobil tuh? Arif Muhammad ya kan, jual mobil sama Doni Salmanan juga jual beli mobil itu. Apa boy ya? Oke deh, tapi gini sih boy, aku sih berharap kedepannya masih ada orang yang dibodohi sih boy. Dengan situasi ini boy. Iya boy, biar ada kelucuan terus ya. Iya. Karena maksudnya jadi orang ndak susah sih orang nih ngelihat rekam jejak hanya untuk mencari kesalahan orang, bukan melihat rekam jejak untuk belajar dari kesalahan orang. Iya sih aku. Ngerinya kata itu boy. Baru bikin ya. Baru langsung terucap tanpa mikir. Dan itu sih boy, aku tuh skema-skema begini akan selalu ada gitu. Orang-orang yang tertipu itu akan selalu ada gitu. Iya. Dan ini sih yang buat kita naik kelas sebenarnya. Tapi yang paling penting itu tadi yang aku sepakat tuh harus dinotis tuh. Intinya itu gunakan saat lakukan ini ya. Seharusnya kamu sudah memiliki kesadaran penuh pada dirimu bahwa ini kemungkinan terburuknya yaitu kamu rugi. Nah makanya sebaiknya gunakan uang yang bukan dari sumber utama penghasilanmu, tapi uang yang benar-benar sudah, maksudnya saat kamu sisihkan uang ini ada atau nggak ada itu tidak mempengaruhi pengeluaranmu, penghasilan utamamu, kebutuhanmu untuk kebutuhan yang lain. Ya aku sih makanya kan aku juga pakai OVO gitu. Misalnya aku hari ini belanja sekian, aku beli kopinya hari ini pakai OVO gitu. Ada sisanya nih 15.000 misalnya ya. Ya udah aku taruh aja di reksadana begitu. Dan kalau nggak hilang. Oke. Yang 7 hari yang bisa ditarik 7 hari lagi. Nah, tapi dipermudah dulu. Misalkan berarti kamu setiap hari, misalkan kamu sehari menjajani dirimu 50.000. Kamu hanya belanja 25. Ya kan, karena kamu punya kebutuhan setiap hari menjajani 50.000, saat ada lebihnya 25 ya udah kamu lempar aja. Jadi ya udah setiap hari kamu tetap belanja 50, padahal itu adalah tabungan. Ntar ke depan kamu bisa lihat dampaknya. Ya kayak gitu kan. Maksudku apa ya? Betul. Bagus. Ya kan, resikonya pun kemungkinan kecil enggak ada gitu. Walaupun selalu ada sih. Kecil banget. Nah kalau caraku beda lagi Win, cara manajemen uangku, karena aku belum terlalu paham dan percaya pada reksadana ya, bukan lebih kepada tidak terlalu paham sih. Jadi salah satu caranya adalah dengan buka 2 atau beberapa ATM. Jadi aku contohnya misalkan aku selama sebulan ini pengeluarannya ternyata aku total cuma 2 juta, ada lebihnya 500-600, ya udah 600 ini harus cepat kuhilangkan biar aku berfokus lagi untuk mengelola 2 juta ke depan. Langsung kulempar di yang lain. Ketika ada hal yang mendesak, misalnya kebutuhan orang tua perlu transferan segala macam, langsung aku transfer dari satu rekeningnya. Nah, makanya setiap orang punya celahnya masing-masing lah ya. Dan semoga kita nggak termasuk orang yang dibodohin sih di masa yang akan datang, boy. Mudah-mudahan aku sekali aja.
Kamu ini tentang kamu kena kan boy? Kena lah. Dan itu. kamu pantas kan? Kamu pantas nggak dapat itu boy menurutmu boy? Pantas. Iya kan? Pantas. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak rugi kan? Paham nggak? Itu Aku nggak tahu sih. maksudnya gini, bukan nggak rugi apa? Maksudnya saat itu aku sudah memiliki kesadaran penuh di saat memang nanti ini scam. Minimal ini pakai uang yang anggap nih, misalkan aku punya bonus-bonus gini, aku pakai uang itu, Oh, Boy. foya-foya lah ya. Iya, uang foya-foya lah. Dan saat itu memang aku lagi bagus-bagusnya ngatur keuangan. Tama tahu banget tuh. Aku lagi bagus-bagusnya ngatur keuangan, jadi tidak terlalu berdampak sebenarnya. Cuman karena aku tidak dapat keuntungan dari 1,5 dapat keuntungan 2,5, ini kan terlihat terasa besar nih, ya kan? Lumayan nih 4 nih di saldo kan. Itu jadinya pas udah tetap aku nggak bisa kayak langsung berdamai, padahal meskipun aku cuman 2,5 ini sebenarnya sudah keuntungan kan. Jadi tetap aja aduh sayangnya. Selalu ada kata sayangnya, kenapa nggak ditarik? Sayangnya kenapa nggak saat itu langsung Iya sih, ada selalu gitu kan. Ada Iya. situasi psikologis kita di mana Iya. ih kenapa aku Iya. ada dua pilihan sih. Kenapa enggak? Kenapa aku nggak buang Iya. invest lebih banyak ya? Masa Iya, aku menangnya betul. lebih banyak? Iya. Gitu kan selalu ada ketidakpuasan sih boy. Itu yang aku takutkan boy sebenarnya. Iya. Intinya dari semua ini boy, itu sih yang paling aku takutkan tentang itu. Dan aku ya, aku tuh nggak puasan banget orangnya. Aku tuh selalu pengen lagi. Karena sumber utama dari kepuasan adalah ketidakpuasan ya. Iya, wes. Kedua boy. Itu sih. Jadi intinya teman-teman puas-puasin aja dulu. Iya. Nikmati aja dulu. Sih, mudahan aku nggak kena sih boy ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Dan ya sekali lagi uang akan menemukan tuannya. Mungkin itu Sepakat aja aku boy. kata-kata itu. Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Bye.